Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di kegiatan MOPDB SMP Islam Ar-Rahmah Suruh. Alhamdulillah kita sudah mulai memasuki hari kedua ya. Semoga kalian masih semangat dalam menjalani kegiatan MOPDB ini. Sebelum memasuki materi yang pertama, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran dan semua materi dapat tersampaikan dengan baik. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi yang pertama di hari ini, bersama Ustazah Fitri akan menjelaskan mengenai ketertiban dan kegiatan siswa. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tata tertib yang berlaku di Islam Ar-Rahmah Suruh. Tata tertib siswa ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Tata tertib siswa ini dibuat berdasarkan nilai-nilai Islam yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun dalam pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, dan keamanan. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Jadi setiap siswa wajib menaati tata tertib berikut ya, tanpa terkecuali. Nah, untuk pasal yang pertama itu adalah mengenai pakaian sekolah. Jadi bisa dibaca. Itu ada aturan-aturan dalam berpakaian sekolah. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Sopan dan rapi. Itu ada aturan sesuai harinya, Senin dan Selasa memakai putih dongker. Rabu Kamis memakai pakaian batik, kemudian Jumat Sabtu memakai pakaian pramuka. Yang masing-masing harus lengkap dengan badge-nya ya, badge. Yang lain bisa diperhatikan sendiri. Kita lanjut. Ini masih pakaian. Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok ya. Jadi ketika ke sekolah itu perhiasan-perhiasannya disimpan saja di rumah, tidak perlu dipakai. Itu ada aturan khusus untuk seragam siswa laki-laki dan juga siswa perempuan, bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian untuk pakaian olahraga itu hanya dipakai ketika jam pelajaran olahraga atau di waktu-waktu khusus yang mengharuskan kalian memakai pakaian olahraga ya. Jadi kalau tidak ada jam olahraga dan tidak disuruh, tidak boleh mengenakan pakaian olahraga. Kemudian ini di pasal 2 ada aturan rambut, tato, kuku, dan make up. Bisa diperhatikan. Nah, kemudian untuk masuk pasal 3 itu berkaitan dengan masuk dan pulang sekolah. Ini ketika sudah jam normal ya, bukan di saat pandemi seperti ini. Jadi ketika sudah sekolah seperti biasanya, itu kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7 dan berakhir pukul 15:10. Itu untuk hari Senin sampai dengan Kamis. Dan untuk hari Jumat itu berakhir pukul 15 ditambah ekstrakurikuler wajib.
dan hari Sabtu mulai pukul 7 berakhir pukul 12.45. Selanjutnya bisa diperhatikan sendiri. Nah, kemudian ini masuk ke pasal 4 mengenai kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Ya, ini masih terkait kebersihan. Nah, untuk pasal 5 itu mengenai sholat duha, zuhur, dan asar berjamaah. Itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di program pembiasaan keagamaan yang akan dijelaskan besok di hari ketiga. Nah, untuk pasal 6 sendiri itu mengenai sopan santun dalam pergaulan. Nah, kemudian untuk pasal 7 mengenai alat komunikasi. Ketika kalian berangkat sekolah, berada di sekolah, kalian diperbolehkan untuk membawa handphone. Akan tetapi ketika pembelajaran berlangsung, kalian diwajibkan untuk menitipkan handphone kalian ke ustadz-ustadzah supaya tidak mengganggu proses pembelajaran. Kemudian untuk pasal 8 ada beberapa penjelasan tambahan. Kemudian ini di bab 2 ada beberapa larangan yang tidak boleh kalian langgar. Ya, itu jika kalian terbukti melanggar larangan-larangan itu dan melanggar tata tertib di SMP Islam Ar-Rahmah Suruh, kalian akan dikenakan poin yang dimana ada poin limit, poin maksimal yang bisa membuat kalian dikembalikan kepada orang tua kalian. Namun untuk lebih jelasnya nanti akan ditampilkan di materi hari ketiga, yaitu materi wawasan Mandala.
Nah, ini kita memasuki materi yang selanjutnya. Untuk yang tata tertib cukup Ustazah berikan sekilas dulu, karena nantinya kalian akan diberikan buku santri yang ada tata tertib secara lengkap dan juga penjelasan poin-poin minus dan poin plus yang bisa kalian peroleh. Tapi untuk buku santrinya sendiri tunggu informasi lebih lanjut ya. Sekarang kita beralih ke materi kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu ekstrakurikuler wajib dan juga pilihan. Untuk yang wajib sendiri ada ekstrakurikuler tahfiz, kemudian TPQ dan Qiraah, ada kitab kuning dan juga pramuka. Ekstrakurikuler ini bisa kalian ikuti ketika kondisi sudah membaik ya, karena ini masih pandemi jadi belum bisa dilaksanakan secara maksimal seperti biasanya. Jadi ini kalian bisa memilih terlebih dahulu kalian ingin mengikuti ekstrakurikuler yang mana, nanti tinggal ketika sudah diperbolehkan untuk diadakan, kalian bisa langsung masuk. Nah, untuk ekstrakurikuler wajib sendiri harus kalian ikuti ya. 4 ini tadi. Kalau untuk yang pilihan, kalian bisa memilih 1 sampai dengan 2 pilihan kegiatan ekstrakurikulernya, yaitu ada OSN IPA, OSN IPS, melukis dan kaligrafi, menari, kelompok ilmiah remaja, kemudian PMR, handmade, rebana, TIK, dan tenis meja. Materi selanjutnya adalah SK berpesan. Hal utama yang harus kalian perhatikan sebelum mengirim pesan kepada Ustadz-Ustazah adalah waktu. Perhatikan waktu sebelum mengirim pesan. Jangan sampai pesan kalian malah mengganggu waktu istirahat Ustadz-Ustazah. Untuk tata caranya, yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, perkenalkan diri kalian, sebutkan nama dan kelas kalian, karena tidak semua Ustadz-Ustazah menyimpan nomor kalian. Yang ketiga, memohon maaf untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati. Yang keempat, sampaikan maksud dan tujuan Anda menggunakan bahasa yang sopan, singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Dan kemudian, akhiri dengan salam dan ucapan terima kasih. Untuk contohnya, berikut sudah ditampilkan di video 1 contoh berpesan yang baik kepada Ustadz-Ustazah. Selanjutnya adalah etika berkunjung ke sekolah. Karena kondisi saat ini kita lebih sering belajar secara online, secara daring, sehingga terkadang beberapa siswa lupa akan pentingnya berpakaian sopan ketika berkunjung ke sekolah. Entah itu untuk mengirim tugas atau untuk menemui Ustadz-Ustazah. Nah, berikut adalah beberapa etika ketika berkunjung ke sekolah. Yang pertama, mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang kedua, datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi, misalkan janjian dengan Ustadz-Ustazah, datanglah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa mengucap salam ketika memasuki ruang guru.
Yang keempat, sampaikan maksud kedatangan dengan sopan, singkat, dan jelas. Baiklah, itu tadi adalah materi terakhir dari Ustazah. Semoga dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Untuk pertanyaan kuisnya, tuliskan 5 etika berpesan dan 4 etika berkunjung ke sekolah yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Silahkan tuliskan dan dikumpulkan ketika tatap muka. Untuk jadwal pengumpulannya atau jadwal tatap mukanya, tunggu informasi lebih lanjut ya. Terima kasih. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.